warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teza Suspela dengan NIM 1930103094. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi surat menyurat dan manajemen perpustakaan. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian surat menyurat. Surat sebagai alat barometer kemajuan organisasi, karena semakin banyak aktivitas atau kegiatan suatu organisasi, maka kegiatan surat menyurat jelas akan banyak. Surat merupakan alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Seseorang menulis surat tidak lain untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi surat menyurat. Fungsi surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis mengenai suatu hal tertentu secara jelas dan terperinci. Surat berfungsi sebagai sarana komunikasi dan alat penyampaian pesan. Surat terutama secara resmi juga berfungsi sebagai yang pertama itu wakil dan penulis atau pengiriman, yang kedua pedoman dalam mengambil tindak lanjut, yang ketiga alat pengingat atau terpikir, yang keempat media alat bukti data komunikasi, yang kelima alat tata usaha, dan yang terakhir itu pengukur maju mundurnya aktivitas suatu usaha. Kemudian, jenis-jenis surat. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu berupa surat pribadi, surat dinas, surat sosial, dan surat niaga. Yang kedua berdasarkan wujudnya, berupa warkat pos, kantor pos, dan surat bersampul. Yang ketiga berdasarkan keamanan isinya, berupa surat sangat rahasia, dan surat biasa. Yang keempat, berdasarkan proses penyelesaiannya, berupa surat sangat segera, dan biasa. Selanjutnya, prosedur pengelolaan surat masuk. Yang pertama, penerimaan, yang kedua, penyortiran, yang ketiga, pencatatan, yang keempat, pengarahan dan penerusan kepada pihak yang berhak, dan yang kelima, penyimpanan arsip surat. Selanjutnya, prosedur pengelolaan surat keluar, yaitu mempersiapkan konsep surat keluar yang berupa penandatanganan surat keluar oleh yang berhak, pencatatan dan penyimpanan arsip, serta pengiriman surat keluar. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen perpustakaan. Yang pertama, pengertian manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan, dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing. Perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian serta penyebaran informasi berupa produk intelektual dan artistik manusia. Selanjutnya, fungsi manajemen perpustakaan. Yang pertama, perencanaan. Hal ini dapat berupa penetapan visi, penetapan misi, dan penetapan tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Hal ini dapat berupa perumusan tujuan, pembagian kerja, pembagian wewenang, kesatuan komando, dan koordinasi. Yang ketiga, penggerakan. Hal ini dapat dijalankan setelah adanya rencana dan pengorganisasian yang merupakan tanggung jawab pimpinan kepada perpustakaan. Yang keempat, pengawasan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan konsep perencanaan, standar evaluasi, dan sistem pengawasan. Dan yang kelima, evaluasi. Hal ini dapat berupa evaluasi koleksi, evaluasi ruangan,
dan perlengkapan, evaluasi pelayanan perpustakaan, pengaturan staf, dan pengelolaan dana. Selanjutnya, adapun kriteria dalam pelayanan perpustakaan yang berkualitas yaitu yang pertama, kesederhanaan, yang kedua, reliabilitas, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, kecakapan, yang kelima, pendekatan dan kemudahan, yang keenam, keramahan, yang ketujuh, keterbukaan, yang kedelapan, komunikasi, yang kesembilan, kredibilitas, dan yang kesepuluh, kejelasan dan kepastian. Kemudian, hal-hal yang dilakukan dalam pengelolaan manajemen perpustakaan yaitu yang pertama, pengelolaan bahan koleksi dalam perpustakaan, yang kedua, inventarisasi dan klasifikasi, yang ketiga, pembuatan katalog, yang keempat, pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan, yang kelima, sirkulasi bahan pustaka, yang keenam, organisasi personil, yang ketujuh, perlengkapan perpustakaan, dan yang kedelapan, administrasi perpustakaan. Itulah penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.